Oke, selamat bertemu kembali buat anak-anak ibu. Kita masuk kembali ke dalam topik yang baru. Namanya adalah sistem peredaran darah atau sistem transportasi atau namanya sistem sirkulasi pada manusia ya. Kita mulai. Nah, di dalam sistem peredaran darah kali ini nanti kita akan mempelajari mengenai komponen darah, mengenai golongan darah, dan alat peredaran darah ya. Nah, kalau kita bicara mengenai komponen darah, maka nanti di dalam darah itu dia ada terdiri atas plasma darah dan sel darah. Jadi kalau plasma darah itu nanti dia terdiri atas air, plasma artinya air, ada protein plasma, ada senyawa organik ya. Andai kata kita ambil suatu darah, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, maka dia akan terpisah seperti ini. Ada yang cairan di atas, ya biasanya agak lebih bening, warna kekuning-kuningan itulah plasma darah berkisar 55%. Di bawahnya itu nanti adalah sel darah putih dan trombosit, dan di bawahnya lagi adalah sel darah merah atau eritrosit. Ya, jadi plasma darah itu cukup banyak, itu lebih dari 50% total seluruh daripada darah. Ya, jadi darah itu paling banyak isinya adalah air atau plasma gitu nak ya. Nah, tadi kita belajar mengenai yang namanya plasma, ada proteinnya. Jadi protein di plasma itu juga cukup banyak, ada namanya albumin, berfungsi menjaga tekanan osmosis cairan darah, ada globulin sebagai pembentuk antibodi kita, ada fibrinogen untuk pembekuan darah ya. Dan dalam plasma darah juga ada bahan organik. Nah, jadi bahan organik ini dari makanan-makanan yang kita makan, misalnya ada glukosa, asam amino, lemak, vitamin, ada hormon, garam-garaman, mineral, itu adalah isi daripada bahan senyawa organik yang terdapat di dalam plasma darah kita ya. Di dalam plasma darah tadi itu ada namanya fibrinogen. Tapi ada plasma darah yang tidak memiliki fibrinogen, itu kita kenal namanya serum. Di mana serum itu ada beberapa jenis sesuai dengan fungsinya. Ada namanya precipitin untuk mengendapkan antigen, ada agglutinin menggumpalkan antigen atau zat asing yang masuk ke dalam darah, ada lisin menguraikan antigen, ada antitoksin untuk menawar atau menguraikan racun-racun yang masuk ke dalam darah kita sendiri ya, itu dia. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai plasma darah. Sekarang kita masuk ke dalam sel darah. Jadi sel darah itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya eritrosit. Nah, bentuknya adalah bikonkav atau bulat. Yang seperti ini, dia bulat tapi cikung di tengah ya. Mengandung hemoglobin ya, diameternya 7-5 mikrometer, tebal 2 mikrometer, fungsi transport oksigen dan CO2. Jadi mengangkut oksigen dan CO2 itu adalah sel darah merah, yaitu dia nak ya. Jumlahnya berkisar 3,9 sampai 5,5 10⁻⁶ atau juta ya. Jadi berkisar 3,9 sampai 5,5 juta per mikroliter, yaitu dia. Kalau di laki-laki lebih banyak, dia berkisar 4,1 sampai 6,0 10⁻⁶ mikroliter ya. Jadi dia lebih banyak untuk yang laki-laki ya. Jadi ini dia secara anatomi, maka dalam sel darah merah itu nanti ada ini hemoglobin hemim ya, pembentuk hemoglobin nantinya gitu nak ya. Nah, yang kedua sel darah kita itu namanya leukosit. Tadi eritrosit sel darah merah, sekarang leukosit sel darah putih. Jadi kalau sel darah putih itu sebagai pertahanan membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Dia bisa mengalami diapedesis, artinya bisa keluar dari pembuluh darah bergabung dengan sistem limpa. Jumlahnya berkisar ribuan-ribuan saja, kalau tadi juta-jutaan 10⁻⁶, maka ini dia hanya ribuan, 4.000 sampai 13.000 per milimeter kubik
Jadi dia lebih sedikit ya. Kalau gambarnya ini dia. Ya, ini yang warnanya agak-agak pink. Nah, itu dia. Ini pink atau ungu ini namanya ya. Seperti itulah yang ini. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut. Leukosit tadi bisa kita bedakan berdasarkan jenis daripada ada atau tidak granulanya. Jadi ada dua, satu namanya leukosit granulosit yang bergranula, ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Ada nanti sel darah putih yang tidak bergranula. Jadi katakan namanya agranulosit. Dalam sitoplasmanya itu tidak ada granula. Jadi contohnya adalah limfosit dan monosit. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi yang pertama ini adalah namanya eosinofil, B itu adalah neutrofil, yang C itu adalah basofil, yang D itu adalah monosit, yang E adalah limfosit. Ya, jadi itu adalah gambar daripada sel darah putih kita ya, jenis-jenisnya. Nah, kita lihat ciri-cirinya ya, yang agranulosit, yang monosit dan limfosit tadi ya. Kalau limfosit dia bentuknya bulat, ukurannya 5 sampai 17 mikrometer ya. Responsibel terhadap imunitas spesifik, artinya untuk pertahanan spesifik, berperan dalam pertahanan spesifik yang bersifat memorial biasanya ya. Jumlahnya 20 sampai 45% ya. Kalau monosit dia bentuknya ini tadi kan bulat, kalau dia untuk limfosit ini dia agak berlekuk ini di sini. Jadi berbentuk seperti kacang atau ginjal ya, ukurannya 10 sampai 24 mikrometer dan bersifat sebagai makrofag. Jadi kalau makrofag ini misalnya memakan bakteri atau protista pengganggu gitu ya, jumlahnya lebih sedikit 4 sampai 8% saja ya. Nah, yang kedua namanya adalah leukosit granulosit. Jadi ini leukosit atau sel darah putih yang di dalam sitoplasmanya itu ada granula. Contohnya ada neutrofil, ya, ini dia. Logusnya 2 sampai 5, ini nampak seperti 4 ya, tapi 2 sampai 5 bisa. Granulanya tadi granulanya itu berwarna netral gitu ya. Untuk fagositosis ukurannya 10 sampai 14 mikrometer. Jumlahnya 60 sampai 70% dari total keseluruhan sel darah putih. Nah, eosinofil bagusnya ada 2, 1 2. Granulanya dalam sitoplasmanya itu merah, fagositosis bakteri, cacing dan protozoa. Ukurannya 10 sampai 14 mikrometer. Jumlahnya lebih sedikit 2 sampai 4%. Ya. Basofil. Nah, jadi kalau basofil dia berlobus ruang-ruang ya, granulanya berwarna biru, menghasilkan histamin dan heparin yang bisa berfungsi untuk nanti membentuk mengatur permeabilitas daripada pembuluh darah ya, bisa juga untuk respon terhadap alergi. Nah, ukurannya di 10 sampai 12 mikrometer ya. Jumlahnya paling sedikit, lebih kecil dari 1/1%. Nah, itu dia. Nah, kita masuk ke yang ketiga, sel darah putih yang ketiga, sel darah kita yang ketiga, namanya lah trombosit. Atau kita kenal istilahnya lah keping darah. Jadi bentuknya ini juga hampir bulat ya. Nah, jadi ukurannya kecil, bulat atau oval ya, ini dia ya. Jumlahnya berkisar 200.000 sampai 500.000 per milimeter kubik. Jadi dia ratusan ribu lebih banyak dari sel darah putih, tapi lebih sedikit dari sel darah merah kita ya. Dibentuk susun tulang, kursi disebut sebagai megakariosit. Jadi mega itu besar, suatu sel darah, suatu keping darah yang memiliki membran yang besar gitu ya. Berukuran umur harinya hanya 5 sampai 9 hari. Setelah itu dia akan mati diganti oleh pembelahan sel trombosit berikutnya ya. Nah, yang berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi kalau kita luka, maka yang menutup luka kita itu nanti adalah si trombosit ini melalui proses pembekuan darah ya nak ya. Nah, jadi
Kalau kita bicara proses pembekuan darah, maka dia ada beberapa tahap, ya. Ini ada luka. Jadi kalau kita luka, maka darah kita akan mengeluarkan enzim tromboplastin untuk merombak protrombin menjadi trombin, ya, dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K dari hati kita. Nah, sudah. Nah, baru trombin tadi yang sudah terbentuk akan merombak fibrinogen menjadi benang fibrin, benang halus yang berfungsi menutup pembuluh darah yang pecah sehingga nanti darah akan berhenti gitu. Jadi terjadi pembekuan darah. Itu adalah prosesnya, nak, ya. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua komponen yang kedua bagian daripada sistem transportasi kita namanya adalah golongan darah. Jadi nanti golongan darah ini dia buat sini ada dua. Yang pertama adalah pengklasifikasinya berdasarkan sistem AB0, ya, itu ditemukan oleh Karl Steiner, ya. Dia buat bahwasanya golongan darah manusia itu dia ada 4 jenis, ya. Pembedaannya adalah keberadaan agglutinogen dengan agglutinin, ya. Kalau bicara mengenai agglutinogen itu ada pada eritrosit, ya, disebut antigen, dia dapat digumpalkan. Kalau agglutinin terdapat dalam plasma, bukan di sel darah, ya, disebut antibodi dan dia dapat menggumpalkan. Satu yang digumpalkan, satu yang menggumpalkan. Harus bisa dibedakan, nak. Nah, kalau kita berbicara mengenai golongan darah tadi kan pembedanya adalah keberadaan agglutinogen dan agglutinin. Bisa kita lihat, ya. Ini golongan darah O atau 0. Agglutinogennya tidak ada. Zat penggumpalnya alfa dan beta. Jadi kalau dikatakan alfa berarti anti terhadap agglutinogen A. Kalau anti beta, anti terhadap agglutinogen B, itu maksudnya, ya. Golongan darah A, agglutinogen A, agglutininnya beta. Golongan darah B, agglutinogen B, agglutininnya alfa. AB, agglutinogennya A dan B, agglutininnya tidak ada. Jadi agglutinogen ini sama dengan golongan darahnya. Kalau agglutininnya ya dibalikkan saja, ya. Itu dia, nak. Nah, kita lihat dalam mekanisme bisa menerima atau memberi golongan darah itu yang mana saja gitu, ya. Nah, jadi kalau ada seseorang golongan darah A, dia punya agglutinogen A, agglutininnya adalah beta, maka nanti dia bisa menerima darah kalau dia perlu, ya, darah, ya. Dia bisa menerima dari golongan A dan O. Kalau dia mau memberi, bisa diberikan kepada A dan B, ya. Nah, golongan darah B, ya, agglutinogen B, agglutinin alfa, kebalikannya, dia bisa menerima darah dari B dan O, berarti dari A nggak bisa, ya, dari AB juga nggak bisa, ya. Dan memberi dia juga bisa, ya, memberi ke B dan AB saja, ke A nggak bisa, ya. Golongan darah AB, agglutinogen A dan B, agglutininnya tidak ada. Nah, ini yang paling enak sebenarnya. Kalau dia tidak punya agglutinin, maka dia tidak memiliki zat penggumpal dalam dirinya, dalam darahnya. Sehingga dia tidak bisa mengalami proses penggumpalan. Karena dia nggak bisa menggumpalkan apapun. Sehingga setiap darah dari jenis golongan darah apapun bisa masuk ke dalam tubuhnya. Jadi bisa menerima dari A, B, dan O. Jadi ini enak, ya, karena tidak punya zat penggumpal. Karena kalau misalnya kita punya zat penggumpal, maka kalau ada darah yang masuk dalam tubuh kita memiliki, ya, agglutinogen yang sama dengan agglutinin kita, maka darah itu akan menggumpal dalam tubuh kita. Agglutinasi istilahnya. Maka akan terjadi proses kematian, ya. Jadi makanya tidak bisa kita menerima darah dari seseorang yang memiliki agglutinin yang sama, agglutinogen yang sama dengan agglutinin kita, nanti menggumpal gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada orang punya zat penggumpal, maka dia akan menerima darah itu terbatas. Nah, baru golongan darah O 0, agglutinogennya kosong, 0. Agglutininnya 2. Satu saja agglutinin ini sudah membatasi darah masuk ke dalam diri kita, apalagi 2. Jadi A
aglutinin A anti terhadap aglutinogen A. Berarti golongan darah A, AB nggak bisa. Aglutinin B. Jadi kalau aglutinin B itu anti terhadap aglutinogen B. Nah, berarti golongan darah B pun nggak bisa diterimanya. Dengan kata lain, untuk golongan darah O ini hanya bisa menerima darah dari seseorang yang tidak punya aglutinogen supaya tidak terjadi penggumpalan. Siapakah itu? Dirinya sendiri. Makanya dia hanya bisa menerima darah nanti dari golongan darah O, tapi memberi kemanapun dia bisa. Kenapa? Karena dia tidak punya sesuatu yang bisa digumpalkan dari dirinya. Jadi kemanapun tidak akan menggumpal, nggak ada zat yang bisa digumpalkan. Nah, makanya golongan darah O ini memberi kemana saja bisa, tapi menerima hanya dari O. Sebaliknya AB bisa menerima dari manapun, tapi kalau dia memberi, maka dia ini memberi kepada orang lain itu akan jadi terbatas gitu ya. Nah, itu dia. Itu adalah dengan sistem AB atau ABO gitu nak ya. Nah, kita tahu golongan darah kita supaya bisa terjadi proses transfusi. Jadi seorang yang memberikan darahnya namanya donor ya, tapi orang yang menerima darah itu namanya resipien. Kalau kita menerima darah dari orang berarti kita resipiennya. Nah, golongan darah AB itu merupakan resipien universal atau universal bahwasanya dia bisa menerima darah dari manapun. Tadi sudah nampak di tabel sebelumnya karena dia tidak punya aglutinin ya. Nah, golongan darah O inilah donor universal. Dia bisa memberi darah kemanapun karena dia tidak memiliki aglutinogen. Jadi kalau AB tidak punya aglutinin, kalau O tidak punya aglutinogen. Jadi karena tidak ada sesuatu pun yang bisa digumpalkan dari golongan darah O ini, jadi dia bisa memberi kemana saja pun, namanya donor universal. Ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau transfusi itu terjadi antara golongan darah yang sama, misalnya O dengan O, A dengan A, B dengan B. Walaupun O bisa memberi ke A juga, tapi alangkah lebih baiknya dia dengan golongan darah yang sama. Ya. Nah, yang kedua adalah namanya sistem Rhesus. Jadi sistem Rhesus ini juga ditemukan oleh Karl Steiner dan temannya Wiener. Ya. Jadi kalau tadi penggolongan darah sebelumnya berdasarkan aglutinin dan aglutinogennya ada atau tidak, maka sekarang dibedakan berdasarkan ada tidaknya aglutinogen anti-RHD di permukaan sel darah merahnya. Jadi kalau ada misalnya RHD di permukaan sel darah merahnya, berarti dia adalah Rhesus positif. Tapi kalau di permukaan sel darah merahnya tidak ada Rhesus, maka dia adalah Rhesus negatif. Ya, jadi Rhesus negatif ini yang dikhawatirkan jika seorang perempuan itu nanti memiliki Rhesus negatif, menikah dengan laki-laki Rhesus positif, dan anaknya dalam kandungan Rhesus positif, maka anak itu berpeluang besar akan mati karena anti Rhesus dari ibu itu akan menggumpalkan darah dari anak yang ada di dalam kandungannya. Jadi mati suatu dalam kandungan itu nama penyakitnya adalah erythroblast fetalis gitu ya. Jadi makanya alangkah baiknya juga sebelum menikah ya harus dites Rhesus supaya menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti erythroblast fetalis tadi. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah peredaran darah. Jadi kalau kita bicara peredaran darah, maka di sini nanti adalah ada jantung dan pembuluh darah. Ini jantung, ya anatominya ini, morfologi ya dari luar, ini dari depan, ini dari belakang. Jadilah jantungnya berada di rongga dada kita. Nah, jantung yang kita kenal itu berada di pusat rongga dada. Jadi kalau rongga dada sesak, kemungkinan besar jantung itu bisa bengkak atau infeksi. Ya. Nah, jantung itu ada 3 lapisan ototnya. Ada namanya endokardium. Endo dalam, berarti lapisan otot sebelah dalam jantung. Jadi selaput pembatas ruang-ruang jantung, kan jantung itu ada atrium ventrikal. Nah, itu dia ya. Miokardium, otot jantung terdiri dari berkas-berkas jantung. Nah, itu dia ya. Perikardium, ini bagian paling luar, peripher, selaput
pembungkus jantung, itu namanya lah bagian perikardium. Jadi itulah ketiganya otot penyusun jantung ya. Nah, anatomi jantung. Nah, jadi kalau kita belah jantung itu seperti ini karena fungsinya memompa darah ya ke seluruh tubuh dan juga ke paru-paru. Jadi inilah dia. Jadi sebelah atas namanya adalah atrium atau serambi, atrium kanan ya. Terus setelah itu nanti dia adalah ini atrium kiri. Atrium kanan, atrium kiri ya. Ventrikel kanan, ventrikel kiri ya. Antara atrium kanan dan atrium kiri ada sekat, namanya katup tricuspidalis. Antara atrium kiri dengan dengan ventrikel kiri ada juga di sini sekat atau katup, namanya katup mitral atau bicuspidalis ya. Nah, baru ada di sini namanya adalah apa istilah itu ruangan jantung, ada septum. Septum adalah pembatas antara ventrikel kanan dan kiri ya. Nah, baru yang berikutnya ini adalah ada namanya vena arteri pulmonalis. Jadi kalau dikatakan arteri itu membawa darah keluar dari jantung. Ya, keluar dia dari jantung ya. Jadi ini arteri pulmonalis artinya membawa darah menuju ke pulmo atau ke paru-paru ya. Ini vena pulmonalis, vena itu artinya membawa darah masuk ke dalam jantung. Jadi ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah berasal dari paru-paru ya. Nah, ada lagi namanya adalah ini dia katup pulmonalis ya. Katup yang berasal dari pembuluh darah yang menuju ke yang namanya paru-paru ya. Baru lagi ini aorta, ini pembuluh darah yang paling besar yang membawa darah nanti keluar dari ventrikel kiri ya, keluarkannya. Baru ada di sini namanya adalah vena. Nah, vena cava superior ini vena yang membawa darah dari kepala ke jantung ya. Ada arteri pulmonalis kanan sama ya, vena pulmonalis kanan sama dengan yang tadi. Fungsinya atrium udah vena cava inferior. Jadi kalau vena cava inferior itu adalah vena itu membawa darah dari tubuh ke jantung, tapi dia berasal dari bagian bawah dari kaki, dari lengan. Terus nanti dibawa dia ke jantung supaya nanti oleh jantung akan dikirim ke paru-paru agar bisa dibersihkan ya. Jadi itu dia. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian daripada jantung beserta dengan fungsi-fungsinya. Jadi kalau atrium ini menerima darah dari vena cava superior, baru dimasukkan nanti dia ke dalam ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan dikirimlah dia nanti ke paru-paru supaya bisa dibersihkan ya melalui arteri pulmonalis kanan dan kiri. Setelah bersih dimasukkan lagi ke dalam jantung, masuk ke atrium kiri melalui yang namanya adalah vena pulmonalis kanan dan kiri, baru masuk dia ke ventrikel kiri, baru dipompalah ke seluruh tubuh. Jadi masing-masing mereka punya fungsi ya. Nah, perlu diingat nanti atrium ini memiliki lapisan lebih tebal daripada ventrikel karena kontraksinya ventrikel ini harus lebih kuat karena dia memompa darah keluar tubuh ya. Tapi kalau atrium ini kontraksinya nggak terlalu kuat sekali, jadi lapisannya pun tidak terlalu tebal karena dia hanya memompa darah menuju ke ventrikel saja. Jaraknya tidak terlalu jauh gitu nak ya. Nah, tadi sudah kita lihat di jantung itu ada katup tricuspidalis di atrium kanan dan ventrikel kanan, bicuspidalis atau mitral antara atrium kiri dengan ventrikel kiri, katup semilu aorta, ventrikel kiri dengan aorta ya. Supaya nggak langsung masuk ke aorta, ada katup semilu nares pulmonari, ventrikel kanan ini nanti adalah ventrikel kanan itu kan sebelah ventrikel kanan dengan nanti dia adalah hendak masuk ke dalam masuk ke dalam paru-paru. Berarti ventrikel kanan dengan namanya adalah kalau dia keluar berarti arteri ya. Arteri, nah keluar dari arteri pulmonalis. Jadi antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis ada katup semilu pulmonari. Ya, itu dia.
Nah, jadi jantung itu nanti dia kan ada pola denyutnya ya. Jadi denyut jantung itu nanti diatur oleh ada nodus sino atrialis ya, atau namanya nodus SA, ada lagi nodus atrioventricle atau namanya nodus AF, ada namanya berkas His nanti ada di sepanjang daripada jantung itu, atau berkas atrioventricle dari atrium menuju ke ventricle, dan ada sedat Purkinje yang ada dalam jantung itu. Jadi mereka ini bekerja sama mengatur daripada denyut kerja daripada jantung tersebut. Jadi nanti tugasnya masing-masing apa perannya masing-masing ini ya, bagian-bagian ini di dalam mengatur kerja jantung tersebut gitu ya, apa peran mereka. Nanti itu tugas yang pertama gitu nak ya. Oke, silahkan dikerjakan nanti, tekan nanti di GC ya di tempatnya yang Bu kasih. Nah, itu tadi adalah jantung. Nah, sekarang kita masuk ke pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada 3 ya, namanya ada arteri atau pembuluh nadi, ada vena atau pembuluh balik, dan ada pembuluh kapiler ya. Pembuluh kapiler ini pembuluh paling halus ya, penghubung antara arteri paling kecil namanya arteriola dan vena paling kecil namanya venula. Penghubungnya itu adalah kapiler ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya pembuluh darah itu dia seperti ini lah ya. Adalah anatominya ya. Jadi ada endotelium, lapisan otot bagian dalamnya tadi ya. Baru ada otot polos di sebelah tengahnya. Baru bagian paling luar adalah jaringan ikat. Jadi pembuluh darah itu memiliki jaringan ikat ya. Ada juga jaringan otot polosnya dan endoteliumnya, lapisan endoteliumnya. Nah, ini adalah arteri. Ini adalah vena. Nah, vena ya. Jadi vena juga punya lapisan endotelium, ada otot polosnya dan ada jaringan ikatnya ya. Nah, jadi di bagian lapisan dalam tadi endotelium itu nanti bertemulah di sini endotelium arteri kecil atau arteriola dengan endotelium vena terkecil namanya venula, itu akan bersatu. Nah, jadi bersatu mereka inilah namanya pipa kapiler. Jadi di pipa kapiler itulah bertemu antara endotelium, vena dengan arteri, sehingga nanti di dalam arteri ini bisa terjadi proses pertukaran zat. Nah, pertukaran zat di dalamnya ya. Itu dia nak. Nah, kita bisa lihat perbedaan antara arteri dengan vena ya. Jadi pembedanya dari lapisan dinding. Kalau di arteri tebal dan elastis, vena tipis kurang, karena memang kalau arteri ini kan dia denyutnya lebih cepat ya, itu dia. Makanya lapisannya lebih tebal. Aliran darahnya meninggalkan jantung keluar dari jantung. Kalau vena itu menuju ke jantung masuk ke dalamnya. Tekanannya arteri tadi tebal, tentu tekanannya kuat ya kan. Tekanan kuat berarti kecepatan cairannya juga cepat. Jadi kalau terpotong dia akan memancar ya. Vena lemah, kalau terpotong hanya menetes. Darah di dalamnya. Nah, kalau arteri itu dia banyak mengandung oksigen, kecuali ada arteri namanya adalah pulmonalis. Jadi kalau arteri pulmonalis itu dia berisi darahnya adalah bukan darah bersih tapi darah kotor atau mengandung CO2 banyak ya. Kalau dia untuk vena dia mengandung CO2 kebanyakan tapi ada juga mengandung oksigen, kecuali ya namanya vena pulmonalis. Letaknya arteri agak di dalam karena berisi darah bersih itu terus terlindung. Baru vena itu letaknya di sebelah luar agak keluar gitu ya. Klep hanya satu pada pangkal aorta. Ya, kalau pada vena ya banyak terdapat di sepanjang vena itu ada banyak klep-klepnya ya. Untuk apa klep ini? Mengatur supaya aliran darah itu tidak bolak-balik. Nah, itu dia. Nah, baiklah. Jadi Ibu rasa sampai di sini saja dulu. Ya, silahkan terus belajar dan dipahami. Kalau ada yang kurang paham, silahkan langsung ditanya saja.
dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tugasnya. Ya, itu aja Bu Rasa. Sampai bertemu kembali dan tetap semangat. Terima kasih.